Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Juliansah dengan NIM 2411000346. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Khulafaur Rasyidin dengan integrasi nilai cinta ilmu. Baik, selanjutnya ada tujuan pembelajaran: memahami sejarah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dengan penerus kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan dalam memimpin umat Islam dengan penuh keadilan, kejujuran, dan kebijaksanaan. Menjelaskan proses pengangkatan para khalifah serta kontribusi mereka dalam memperkuat persatuan umat, memperluas wilayah Islam, dan menegakkan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah dalam pemerintahan. Selanjutnya ada konteks dan pentingnya Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah para khalifah yang menjadi penerus kepemimpinan Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat. Mereka menjadi teladan kepemimpinan Islam yang adil, bijaksana, dan berpedoman pada Al-Quran serta Sunnah. Nilai-nilai kepemimpinan mereka tetap relevan hingga sebagai inspirasi bagi umat Islam. Dan yang selanjutnya ada definisi dan ruang lingkup Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah para khalifah yang memimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah dalam setiap aspek kepemimpinan. 4 khalifah yang termasuk dalam Khulafaur Rasyidin adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kepemimpinan mereka menekankan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan musyawarah sebagai landasan utama dalam mengambil keputusan untuk kemaslahatan umat. Adapun 4 Khulafaur Rasyidin adalah: yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Ia adalah khalifah pertama dan sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Ia dikenal dengan gelar As-Siddiq, yaitu yang membenarkan. Beliau memperkuat persatuan umat Islam setelah wafatnya Rasulullah. Kebijakan utama menangani pemberontakan dan menegakkan kewajiban zakat. Nilai kepemimpinan yang menonjol adalah kejujuran dan keteguhan iman yang luar biasa. Dan yang kedua ada Umar bin Khattab. Ia adalah khalifah kedua yang dikenal dengan ketegasan dan keadilannya. Umar memperluas wilayah Islam hingga ke Persia, Mesir, dan Syam. Beliau melakukan reformasi sistem pemerintahan, termasuk pembentukan Baitul Mal dan sistem administrasi yang terorganisir. Nilai kepemimpinannya meliputi keadilan tanpa pandang bulu, tanggung jawab penuh terhadap rakyat, dan kesederhanaan hidup. Dan yang ketiga ada Utsman bin Affan. Ia adalah khalifah ketiga, dikenal dengan pengumpulan mushaf Al-Quran, mendorong penyebaran Islam, dan pembangunan infrastruktur. Kebijakan standarisasi Al-Quran dan pembangunan masjid. Nilai kepemimpinan, kebijakan, dan kesabaran. Dan yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Ia adalah khalifah keempat, keponakan, serta menantu Nabi Muhammad SAW. Ia dikenal sebagai pemimpin yang menjaga persatuan dan menegakkan keadilan selama masa sulit. Kebijakan utama meliputi penanganan konflik internal dan penegakan hukum. Nilai kepemimpinan yang menonjol adalah musyawarah dalam pengambilan keputusan dan keberanian dalam membela kebenaran. Adapun nilai kepemimpinan dan integrasi cinta ilmu, yaitu yang pertama adalah kejujuran dan ketakwaan. Yang kedua, keadilan sosial dan tanggung jawab. Yang ketiga, musyawarah dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, rasa ingin tahu dan cinta ilmu. Yang kelima, dasar pemimpin yang adil. Dan yang keenam adalah ilmu adalah cahaya yang menuntun kepemimpinan yang adil. Selanjutnya ada studi kasus dan pemikiran masalah, yaitu tantangan pemahaman. Yang pertama ada masih banyak murid yang belum memahami pentingnya Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, kesalahpahaman tentang sejarah kepemimpinan Islam. Yang ketiga ada integrasi sosial yang kurang harmonis akibat minimnya pemahaman. Dan yang keempat adalah bagaimana meningkatkan kesadaran secara efektif. Selanjutnya ada langkah problem basic learning. Yang pertama adalah orientasi masalah, yaitu memahami studi kasus. Yang kedua, organisasi kelompok, yaitu pembagian tugas dan peran. Yang ketiga, penyelidik, ialah mengumpulkan informasi dari sumber terpercaya. Yang keempat, presentasi hasil, ialah menyampaikan solusi. Yang kelima ada evaluasi, yaitu refleksi dan umpan data. Adapun penerapan nilai Khulafaur Rasyidin ialah: yang pertama, menjunjung kejujuran. Yang kedua, aktif bermusyawarah. Yang ketiga, menghargai ilmu. Yang keempat, tanggung jawab sosial. Yang kelima, adil dalam bertindak. Dan yang keenam adalah sabar dan bijak. Selanjutnya ada pemanfaatan digital dalam pembelajaran. E-learning madrasah menyediakan materi sejarah kebudayaan Islam yang komprehensif.
Video mempelajari interaktif membantu memahami sejarah Kulapo Residin dengan lebih mendalam. Artikel online dan produk belajar digital memperkaya pendalaman materi, kolaborasi dengan guru dan narasumber eksternal memperluas wawasan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.